Yang terhormat para peserta pembahasan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7 dari sekolah kita, atas nama Ibu Husniarti STP. Pada pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu adalah pemaparan materi dari Ibu Husniarti STP. Kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Ibu ya, Pak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang ada di Semani Dua Bantai yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertatap muka. Dalam hal ini saya akan memaparkan yaitu pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan dari pembahasan yang akan saya paparkan hari ini yaitu bagaimana peserta dapat memahami konsep dari inti budaya positif. Sebelum kita melangkah jauh, ini ada kesepakatan kelas yang saya akan lemparkan ke peserta. Mungkin ada yang bisa membantu membacakan dulu kesepakatannya di atas. Oh, Bu Lija. Ibu Lija yang dulu. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, ketika itu berbicara atau mau keluar izin, harus angkat tangan. Yang terakhir adalah mematikan instalasi listrik ketika tidak digunakan atau meninggalkan ruangan. Terima kasih untuk tadi sudah dibacakan oleh Ibu Alija SPD NPD. Terima kasih atas bantuannya. Saya tawarkan lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, bagaimana apakah semuanya ini disetujui kesepakatan yang diambil di atas? Setuju? Oh ya, terima kasih. Saya pinjam ini dulu istilahnya untuk fasilitator saya selama ini, namanya Ibu Ismi Fajarsi. Kalau sudah sepakat semuanya, istilahnya dia bungkus. Ya, jadi untuk kesepakatan kelas hari ini kita bungkus sama-sama ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Ini sebelum kita jauh melangkah lagi, kita harus tahu dulu kulitnya, luarnya itu tentang budaya positif. Mungkin bapak atau ibu yang ada di grup ini ada yang sudah tahu apa sebenarnya itu budaya positif. Ada? Oh, ini silahkan. Maaf, saya mencoba saja. Budaya positif, kalau pandangan saya, budaya positif itu tentu pembiasaan yang dilakukan di sekitar kita, diri kita, semuanya bagaimana bertindak, berperilaku, berbicara, semuanya bisa menghasilkan hal-hal yang positif yang baik. Tentunya yang bermanfaat bagi kemaslahatan di sekeliling. Terima kasih banyak lagi untuk Bu Lili Suparmiati SPD atas lembaran tadi. Jadi betul sekali ya tentang apa itu budaya positif. Intinya di sini bagaimana kita memberikan hal-hal yang sesuai dengan dampak yang positif yang bisa ditimbulkan apa yang akan kita laksanakan di sini. Okay? Ini ada mungkin di atas bisa dibaca, di atas ini ada pemantik apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada
contoh kasus di atas, mungkin bisa kita lihat sama-sama dulu di atas ya Pak ya. Ada yang bisa membacakan atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Bagaimana pertanyaan pertama? IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup yang tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gugup. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Nah, sini pemantiknya yang pertama, hukuman juga. Oke. Alasannya juga sama berarti tadi Ibu ini. Karena dia di IPA itu lebih banyak berdiam diri dan dia selalu cuma menggambar di buku pelajarannya saja. Jadi dia memberi semacam hukuman. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Nuraini ya. Jadi itu tadi, nanti kita lihat di belakangnya apakah betul ini hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi kita lanjut dulu. Nanti Ibu moderator. Ini makna disiplin menurut Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara. Nah, seperti ini. Ya, silakan Bu Andi. Tabek yang di belakang mungkin Ibu bisa maju ke depan. Tabek Ibu Sri sama Ibu siapa? Ibu Dharma. Jadi ini ya, makna disiplin sebenarnya juga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lili. Intinya bagaimana untuk bisa menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada pada diri anak, ya, mendidik anak, ya, untuk mengontrol dirinya dan untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Lanjut. Nah, inilah salah satu tujuan pendidikan sebenarnya menurut Bapak Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu ya, menuntun segala kodrat, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, silakan. Dan kebahagiaan yang setinggi ini. Itulah sebenarnya tujuan pendidikan. Jadi kita sebagai pendidik bukan sebagai penuntut, tetapi kita yang menuntun anak-anak tersebut. Lanjut. Nah, ini yang mendasari apa yang dilakukan oleh manusia, khususnya peserta didik yang ada di lingkungan sekolah kita. Ternyata motivasinya ada 3. Kalau kita perhatikan di atas Bapak Ibu, ini anak-anak kita di sini rata-rata di mana ya? Di poin 1, 2 atau 3? Ya, ini poin 2. Yes. Kalau menurut Bu Nur ini poinnya nomor 2. Yang lain masih ada? Masih
tolong. Silakan. Ya. Ada yang nomor 1? Iya, kan ada 3. Ya. Nomor 2 ya. Oke. Ternyata anak-anak kita menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini, yang hadir di sini, ada di poin kedua. Kita breaking dulu sebentar. Oke. Jadi pertanyaannya begini ya. Marina, Monari, Marijo, di atas, Monara. Sudah paham ya? Marina, Monari, Marijo, di atas, Monara. Saya paham ya? Jadi itu ya. Jadi bisa kita mulai. Marina, Monari, Marijo, di atas, Monara. Marina, Monari, di atas, Marijo, Monara. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah lagi ya? Masih lanjut lagi atau gimana? Lanjut materi. Terima kasih. Lanjut. Nih. Kita lihat perbedaan antara tadi ada pemantiknya ya, yang mana itu hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Nah ini kalau kita lihat sama-sama di atas, inilah intinya perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi yang sebenarnya. Ya? Ya? Ya, oke, nanti ya kita untuk sesi tanya jawabnya. Jadi hukuman itu ya intinya cuma satu arah di sini, cuma kita yang berikan apa yang kita inginkan kepada peserta didik. Peserta didik di sini dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan intinya di sini efeknya jangka panjang karena bisa saja tersakiti dari fisiknya atau karena berbalik. Itu kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi, nah sebaliknya yang hukuman tadi. Tetapi di sini, nah ini peserta didik tetap dibuat juga tidak nyaman dalam jangka pendek. Konsekuensinya berdasarkan data yang kita catat. Iya betul sekali Pak Andriadi ya. Tanpa ada kesepakatan antara peserta didik yang melanggar dengan guru. Betul sekali Pak ya. Nah ini yang ketiga, restitusi. Restitusi di sini ya betul sekali. Ternyata di sini peserta didik yang mencari solusi permasalahannya untuk menyelesaikannya. Nah, nanti kita lihat seperti apa itu, nanti juga ada videonya. Lanjut. Nah, ini intinya perbedaannya sebenarnya ini. Kalau hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Sudah ada intinya juga tadi saya jelaskan. Ya. Oke, bisa dipahami dulu sampai di sini, Ibu, Bapak? Bisa. Oke, lanjut. Nah ini restitusi itu ada yang restitusi 5 posisi kontrol. Ini juga ada videonya bagaimana itu kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum, bagaimana kalau kita bertindak sebagai pemantau dan manajer, dan yang mana yang terbaik di antara restitusi yang 5 posisi kontrol di atas. Nanti kita lihat, lanjut dulu. Nah ini yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi juga yang jelas salah satu pendekatan untuk mendisiplinkan anak atau peserta didik. Nah di sini langkah-langkahnya tidak boleh dibalik. Jadi pertama menstabilkan dulu identitasnya, baru kedua menanya apa, yang kedua
keyakinannya. Ini juga ada nanti penerapannya seperti apa, contohnya ada videonya. Insya Allah. Lanjut. Nah, ini sebenarnya yang penting sekali bagi kita juga sebagai tenaga pendidik, ya, membuat yang namanya keyakinan kelas. Nih, ada pemantik juga di atas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan kesepakatan kelas. Coba yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya? Ya, yang laki-laki mungkin ini. Pak Kasri bagaimana? Ini kalau keyakinannya kalau Anda apa kita memakai helm di jalan raya itu? Karena menurut saya kalau kita memakai helm itu salah satu bentuk dari bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Oke, terima kasih. Berarti intinya Pak Kasri, Pak Kasri di sini menurut dia keyakinannya karena keselamatannya, ya, keselamatan di sini. Oke, kita lanjut lagi dulu. Untuk membuat keyakinan kelas ini juga ada prosedurnya. Ya, silakan. Nah, seperti ini. Jadi mungkin nanti kita di awal semester, sebelum kita memulai pembelajaran, ya ini dulu yang kita harus lakukan. Itu membuat keyakinan kelas dalam kelas-kelas di mana kita mengajar. Yang salah satu contohnya juga yang saya sudah lakukan. Ini yang pertama, jadi saling curah pendapat dulu. Semua warga yang ada, apakah di sekolah atau di dalam kelas, tergantung kita mau tingkat sekolah atau tingkat kelas nanti ini, seperti itu. Ada curah pendapat. Nah, yang kedua, kita catat semua, menginformasikan, ya, apa-apa yang akan kita jadikan untuk menjadi keyakinan di dalam kelas kita masing-masing. Terus selanjutnya, keyakinan kelas tersebut disusun sesuai prosedur. Jadi menggunakan kalimat yang positif, misalnya datang tepat waktu, atau misalnya pada saat menggunakan peralatan temannya harus dengan izinnya. Berarti di sini ada saling menghargai, misalnya saling menghormati, tidak langsung mencoba ambil punya temannya. Ya, jadi kalau ada keyakinan kelas di sini yang dibuat bersama antara guru dengan semua peserta didik, insya Allah budaya positif di sini akan terwujud. Dan apa tujuan dari pembelajaran kita, budaya sekolah kita menjadi lebih aman, tenang, dan pembelajaran menjadi bahagia, insya Allah bisa tercapai. Nah, selanjutnya ini ya, tidak terlalu banyak ya isinya untuk keyakinan kelas di sini, tidak usah banyak-banyak, cukup yang misalnya sekitar 3-5 prinsip saja. Terus ditinjau kembali isinya. Nah, di sini jadi harus setelah disetujui harus ditandatangani bersama antara peserta didik dengan guru, karena ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi semua warga harus menyetujui, setelah menyetujuinya harus ditandatangani. Dan yang terakhir di sini yaitu ditempel, ditempatkan pada tempat yang mudah untuk dilihat atau bisa diamati oleh orang lain. Karena kalau misalnya cuma catatan-catatan saja ya jelas ya itu mungkin nanti bisa tercecer. Tapi kalau misalnya kita buat dalam ukuran besar baru ditempel, itu lebih baik lagi. Lanjut ya. Nah, ini adalah tujuan akhir kita sebenarnya. Kita arahnya mau kemana? Ya. Jadi pertama tadi ada filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan itu apa? Ya. Tadi menutup. Baru nilai dan peran kita sebagai guru itu apa? Visi kita apa? Dan akhirnya tercipta budaya positif yang kita dengarkan sama-sama materinya hari ini. Nah, setelah budaya positif ini muncul, maka
terwujud pula profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat ya isinya profil pelajar Pancasila? Atau ada yang sudah lupa? Oh, ya. Ya. Oh ya, silakan masuk ibu. Sini dulu Ibu Indah. Oke. Betul. Ya, apalagi? Ya. Mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, apalagi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi sudah terwujud profil pelajar Pancasilanya, maka insya Allah merdeka belajar juga pasti sudah terwujud. Oke, bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut. Ini untuk ada videonya. Tadi 5 adalah
sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan sampan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling perempuan jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki kedekatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih beri mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Akan menyebabkan mereka menguasai diri, beri mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk membantu murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyakitkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa sempat di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan
Jadi terakhir, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan hubungan apa yang dilakukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dalam memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Kita diskusikan. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam kelompok itu adalah 1. Posisi input, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Silakan Ibu Rosmiati. Yang positif ini muncul dari dalam diri anak sendiri. Ya, oke, terima kasih. Yang kedua tadi mungkin bisa diulangi lagi Dan tentang keyakinan kelas, kenapa berubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Apa yang mendasari? peraturan kelas dengan keyakinan kelas Berubah tadi. berubah. Iya, maksudnya kan dulu biasanya kan ada tata tertib pada peraturan, kenapa sekarang berganti menjadi keyakinan kelas? Oke, terima kasih. Jadi antara peraturan di sekolah ini dengan keyakinan kelas sebenarnya sama saja.
Cuma ini untuk keyakinan kelas lebih luas jangkauannya. Dan memang harusnya kalau kita membuat suatu peraturan itu dilibatkan semua warga sekolah. Jadi untuk keyakinan kelas, misalnya Ibu Rosmiati wali kelas 10B mungkin, karena dulu kita untuk tingkat SMA ya di sini bukan kayak SD ya, dia dia guru. Kalau dia guru kelas ya, guru kelas, kalau kita kan guru mata pelajaran. Jadi untuk di kelas-kelas di mana kita mengajar, alangkah lebih baiknya di awal semester itu kita membuat suatu kesepakatan bersama yang namanya keyakinan kelas. Tadi saya sudah paparkan bagaimana prosedur untuk membuat keyakinan kelas, mulai dari curang pendapat dulu antara semua warga yang di kelas itu. Yang jelas kita juga ada di situ ya, untuk memantau, untuk mengontrol, dan untuk fasilitator dalam membuat keyakinan kelas yang dilaksanakan oleh anak-anak dalam kelas ini. Saya kira seperti itu. Dan jelas dengan adanya keyakinan kelas ini, itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah salah satu pendekatan untuk budaya positif. Bagaimana kita membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini. Dimanapun saya terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada satu lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu Siti Farida. DMPD dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai keyakinan kelas yang berdasar pada aturan-aturan dan kesepakatan di sekolah kita. Ini kan skala prioritas yang saya katakan, keyakinan kelas itu kan harus dipertajam, ya. Realitasnya itu oleh wali kelas atau seluruh guru tenaga pengajar di sekolah kita yang mengampu setiap pelajaran mana yang lebih berkualitas memberikan penguatan pada ilmu kelas, apakah wali kelas atau guru mata pelajaran di setiap jenjang kelas. Oke, terima kasih saya ucapkan lagi kepada Kakanda Ibu Farida SPD MPD atas pertanyaannya tadi ya, dari masih berhubungan tadi dengan pertanyaan Ibu Rosmiati. Cuma di sini katanya siapa sebenarnya yang lebih ya berkepentingan di sini, apakah wali kelasnya atau guru mata pelajarannya ya. Yang jelas kalau di dalam kelas itu sudah ada keyakinannya yang sudah dibuat, saya kira semua guru mata pelajaran juga bisa melihat kembali, bisa meninjau kembali apakah ini untuk keyakinan kelasnya sudah sesuai juga dengan apa yang ingin saya berikan kepada anak-anak tersebut. Untuk kita tingkat SMA biasanya, kalau saya pribadi wali kelas. Nah, untuk yang guru-guru mata pelajaran yang lainnya mungkin juga bisa menyesuaikan. Tapi kalau memang masih kurang, tidak masalah. Kita benahi lagi bersama-sama sama anak tersebut. Sepanjang anak tersebut mau dan menyetujui kesepakatan yang dibuat bersama tersebut. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Jadi sudah selesai ya, sudah ada 2 pertanyaan dari 2 peserta. Terima kasih untuk partisipasinya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhirlah juga kegiatan kita pada hari ini. Untuk seluruh peserta diucapkan banyak terima kasih untuk
partisipasinya atas kegiatan ini. Dan marilah kita memberikan tepuk tangan untuk Ibu Husniati STP, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak yang hadir. Sekarang ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Parmita. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Budaya positif dapat tercipta dari hal-hal kecil. Salah satu cara agar terciptanya budaya positif yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini dapat membantu agar siswa mempermudah terjadinya budaya positif yang tertanam di dalam diri setiap siswa. Salah satu hal kecil yang ada di dalam keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan budaya positif di dalam diri setiap siswa yaitu yang dapat menumbuhkan rasa menghargai antar teman dan juga kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap siswa di dalam memberikan pendapat yang ingin dia berikan. Keyakinan kelas itu yaitu menghargai pendapat teman dan juga mendengarkan setiap pendapat yang diberikan, menerima setiap pendapat yang diberikan teman. Dan juga saya berharap dengan adanya keyakinan kelas ini, budaya positif dapat tertanam di dalam diri setiap siswa. Sekian testimoni dari saya, dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Husni atas saran pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Farida SPD MPD, tenaga pengajar UPT SMA Negeri Bantaeng pada mata pelajaran seni budaya, akan memberikan testimoni kepada Ibu Husniati STP sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 pada UPT SMA Negeri 2 Bantaeng. Beliau adalah salah satu tenaga pendidik yang kami nilai handal pada bidang mata pelajaran biologi. Beliau dengan kepribadian yang sangat fleksibel, mampu menerima dan mampu memberi solusi pada setiap permasalahan di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami. Beliau bersosialisasi dengan sangat baik dan beliau adalah orang yang sangat solutif di dalam memberikan hal-hal yang bermanfaat dan positif di dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah kami. Beliau adalah pribadi yang sangat santun. Beliau adalah pribadi yang sangat terbuka, menerima segala hal demi meningkatkan kualitas pendidikan pada UPT SMA dan pendidikan secara umum di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.